Ya. Oke, mari kita mulai. Tidak usah formal-formal. Ini karena YouTube gue emang konsepnya tidak formal juga. Oke, mari kita mulai. Oke, ya. Selamat malam. Jumpa lagi di YouTube gue sama di podcast gue. Bincang-bincang Maya. Biasa gue suka ngajak orang untuk ngobrol. Kemarin gue ngobrolin tentang bidang kerja teknik fisika jurusan gue sendiri sama teman-teman gue yang udah lulus, sudah berprofesi juga. Nah sekarang gue pengen ngomongin tentang bangkit karena gue pernah bikin video tentang bagaimana atau kalau misalnya kita mau belajar machine learning itu mulai dari mana. Gue udah bikin part 1 waktu itu. Gue bilang di situ lu belajar Python, TensorFlow dan matematikanya. Tapi itu kan untuk belajar mandiri. Nah, untuk Google Bangkit ini gue rasa juga bisa sebagai salah satu step ketika lu mau mulai belajar machine learning. Nah, Bangkit ini konsepnya ya udah kayak belajar kelompok lah istilahnya. Kalau yang part 1 itu belajar mandiri, yang ini belajar kelompok. Nah, kebetulan Fani ini kayaknya sih alumni terbaik Google Bangkit nih 2020. Iya nggak sih? Ya, karena gue lihat lu foto lu atau video lu ada di websitenya Google Bangkit 2021 nih sebagai seseorang yang yang udah berpengalaman di ini, cerita-cerita lu pas Google Bangkit 2020 kayak gitu. Gue udah nonton tuh YouTube di Google tuh YouTube lu yang cerita pengalaman lu lah singkat itu. Wah gila menarik dan kebetulan Irfani ini atau Fani ini itu sekelompok sama gua waktu final project dan ya kita 2 kali ya. 2 kali apa? Kelompoknya 2 kali. Iya 2 kali. Iya. Iya, aduh, wah mantap sekali. Saya bisa satu kelompok sama alumni terbaik Google Bangkit 2020. Nah oke, makanya malam ini gue ngajak Fani untuk ngobrol. Karena kalau gue sendiri yang berbagi pengalaman mungkin kurang afdol ya. Gue coba ngajak Fani biar bisa meyakinkan penonton gue nih. Mungkin kalau ada yang mau belajar machine learning lewat Google Bangkit itu bisa tahu seenggaknya apa sih yang dilakukan di dalam Google Bangkit selama 6 bulan itu. Terus mulai dari awal tesnya sampai nanti di akhir final project itu kayak gimana. Oke, mungkin mulai dari gua dulu kali ya introduction-nya. Oke, gua Bima Tarun Praja. Gua sekarang kerja di PT Mars Indonesia Digital. Gua itu perusahaan konsultan. Gua kerja di sana sebagai data engineer. Udah 1 tahun, jadi gua Januari ini udah genap 1 tahun. Nah untuk Bangkit, gue tahu Bangkit itu jadi temen gue nge-share, kalau nggak salah nge-share IG-nya Google apa IG-nya apa gitu, Instagram pokoknya. Instagram terus di-share nih Bim, lu ikut sana. Kali aja tertarik kan, lu suka machine learning. Oke, terus kata gue udahlah gue coba aja. Nah waktu itu gue masih di Jogja karena gue masih di tahun akhir lagi skripsi, tinggal sidang sih. Jadi Bangkit gue itu pertama region Jogja, habis itu gue lulus, gue wisuda itu Februari, dan habis itu ya udah gara-gara gue udah wisuda, gue harus balik ke Jakarta, makanya gue izin untuk pindah ke region Jakarta dan akhirnya ketemu Fani. Kayak gitu cerita singkat gue. Nah, oke mungkin langsung gue lempar ke lu dah. Lu gimana nih awal-awal Bangkit? Kalau gue itu tahu infonya dari grup alumni jurusan teknik geofisika yang emang tertarik ke
bidang data. Jadi kayak ada grup WA gitu, isinya informasi training, informasi lowongan pekerjaan yang berhubungan dengan data dan IT lah ya. Terus gue baca di situ kayaknya emang udah hari terakhir buka pendaftaran. Udah Waduh. hari terakhir banget. Kayak ada yang ini kan emang jangan sampai nyesal kelewatan. Ya udahlah gue cobain aja daftar Bangkit. Jadi pas udah tahu ini terakhir daftar malam ini juga, makanya gue kerjain tesnya. Pokoknya waktunya kelar gitu. Gila, gokil. Oke. Kalau gua tuh masuk Bangkit, gua kan skripsi gua kan berhubungan sama ML. Skripsi gua itu bikin algoritma untuk mengklasifikasikan burung berdasarkan suaranya. Nah, makanya gue masuk Bangkit. Ide project kita gak sih salah satu jadi. Iya, makanya gue ngusulin itu karena itu skripsi gue. Oh, gitu. Iya, jadi ya gitu. Tapi ya karena itu susah ya. Gue juga skripsi itu juga nggak nyampe benar-benar program gue sampai akurat banget. Jadi agak susah. Tapi ya kalau waktu final project kita mau dicobain ya boleh. Tapi ternyata kan kita milih yang sesuatu yang udahlah itu juga gokil sih. Retina ya. Apa mata ya, pokoknya mata ya. Ya itu betul. Itu keren juga sih, gila, gokil. Iya. Tapi seru ya ngerjainnya. Betul. Wah, berkesan lah pokoknya. Nah, lu kan geofisika ya. Nah, lu masuk Bangkit, lu ikut Bangkit nih ada emang pengen belajar ML dari dulu pas kuliah geofisika atau gimana sih? Kalau tentang ML-nya sedikit lebihnya gue lumayan udah dikit tahu pas masih kuliah. Ada machine learning, terus pokoknya dipakai tuh untuk, jadi gue lebih tahu langsung ke aplikasinya sih. Jadi kayak buat mengklasifikasikan gambar benda yang ada di gambar, terus kayak Google Photos tuh merupakan salah satu aplikasi yang udah memanfaatkan machine learning di fitur-fiturnya. Itu gue ngerti sampai ke situ doang, ke aplikasinya doang. Tapi kalau masalah gimana ngebangun sistemnya tuh gue masih nggak ngerti samsek sebenarnya. Gue ngerti itu ya programming biasa, terus modeling yang berhubungan dengan bidang geofisika sebenarnya. Jadi benar-benar tahu machine learning tuh pas udah lulus sebenarnya, benar-benar belajar dari nol. Oke. Berarti di jurusan lu nggak ada Python sama sekali ya? Programming Python sama sekali? Kalau di waktu gue tuh programmingnya malah pakai MATLAB. Oke. Iya. TA gue, tugas akhir gue juga emang berhubungan ini kan berhubungan dengan modeling, terus bikin program pakai MATLAB. Jadi kalau coding itu emang ini sih udah beberapa kali gue coba pas kuliah. Tapi kalau yang ngerjain project machine learning itu belum pernah. Oke. Terus kita kan belum masuk ke Google Bangkit nih. Awal Google Bangkit tuh kalau sekarang gue lihat 2021 ada pre-test ya. Nah, sebelumnya itu gue agak lupa sih. Sebenarnya ada pre-test apa enggak ya? Lu inget gak? Ya, seingat gue tuh, ini kan gue ngerjainnya dalam satu hari ya, tesnya semua. Jadi gue inget pasti urutannya. Pokoknya ada tes pilihan ganda gitu. Ada yang terkait statistika. Jadi kayak statistika dasar, dari tanyain tentang pokoknya ya inilah kasus-kasus statistika, terus
Yang kedua ada juga kita diminta, nggak tahu ya, gue lupa pilihan ganda atau disuruh nulis code yang memang itu tes terkait pengetahuan atau skill programming kita. Terus yang terakhir tuh baru kita diminta bikin video motivasi. Lo ingat nggak yang itu? Video motivasi yang boleh beberapa kali tag, yang kita tuh ada pertanyaannya sih, ada pertanyaannya yang dikasih. Yang gue ingat tuh pertanyaannya terkait intinya tuh menanyakan seberapa komit lo bakal ngikutin program itu. Kayaknya gue nggak ada itu. Kayaknya gue nggak ada kalau video. Di Regen Jogja, seinget gue tuh gue nggak bikin video pas daftar Google Bangkit. Nah tapi kalau untuk pretest, ya gue ingat gue pernah ngerjain. Nggak bikin. Gimana? Nggak bikin video sih, bukan yang lo ngerekam sendiri, tapi kayak lo lo masuk ke suatu situs, terus di situ lo situsnya tuh buat ngerekam lo nyampein motivasi lo ngikutin Bangkit. Jadi bukan lo yang bikin video sendiri terus diupload gitu. Oh ada ya? Tahu ya kalau ada apa ya? Gue agak lupa sih. Gue persisnya dulu awal gue daftar Google Bangkit tuh gue agak lupa. Tapi kalau untuk pretest, gue inget gue pernah ngerjain soal isinya tadi ada matematikanya, statistik sama ngodingnya. Jadi misalnya kode ini nanti outputnya apa kayak gitu. Seingat gue gitu. Tapi kalau video kode ini outputnya apa ya? Ya itu tuh. Kalau video gue nggak tahu, gue nggak inget sama sekali. Bener, gue nggak inget sama sekali gue bikin video apa enggak. Oke lah. Nah iya, soalnya kemarin gue kan gue nge-share juga informasi tentang Bangkit di Instagram dan banyak yang nanya ini pretestnya gimana ya? Terus kira-kira apa yang harus gue kerjain di pretest kayak gitu. Nah ya gue bilang aja pretestnya itu matematika sama Python sama ngoding, tapi ngodingnya basic aja kayak gitu gue bilang. Terus di YouTube di video gue yang keberapa itu ada yang nanya ini Bangkit itu ini nggak sih ngoding ada tes ngodingnya nggak? Soalnya gue nggak bisa ngoding sama sekali nih kayak gitu. Terus gue bilang ada tapi basic. Cuma tips gue kalau emang lu nggak bisa ngerjain ngodingnya, lu ngerjain matematika aja, lu fokus di matematikanya aja kayak gitu. Karena itu juga lumayan banyak sih kayak gitu. Jumlah soalnya juga nggak banyak ya dulu. Berapa sih? 10 atau 5 apa ya? Hah? Emang iya? Kayaknya nyampe 15-20 deh, gue kira. Agak banyak kayaknya deh. Oh, gue udah lupa yang itu. Ya itu. Tapi udah ada ini juga beberapa yang nanyain gue terkait pretest, cuma buat yang periode tahun ini kayaknya agak lebih ada lebih banyak ya itunya tesnya. Selain matematika, ini kan pesertanya khusus untuk mahasiswa aja. Terus selain tes matematika, programming, setahu gue juga ada seleksi berkas gitu. Jadi kayak diminta rekomendasi dari kampus, terus portofolio juga, ada portofolio peserta. Iya. Itu kayaknya gue ingat waktu itu gue karena gue lagi skripsi, ya udah gue ngurus berkas-berkas itu sekalian aja sama skripsi gitu, bareng dosbing gue gitu. Kalau nggak salah gue pernah itu pas periode ini sih, yang dulu nggak ada yang gitu. Kayaknya belum ada. Oh iya. Oh berarti apa ya? Apa digitalent ya? Pokoknya gue pernah ngurus berkas aja. Oke lah. Nah, satu lagi yang jadi banyak pertanyaan ke gue juga masuk, itu tuh terkait izin. Nah, waktu gue nggak bisa jawab ini karena waktu itu gue udah selesai skripsi, tinggal nunggu sidang, terus ada Bangkit. Ya udah gue nggak perlu bikin surat izin-izinan untuk misalnya kuliah, kalau misalnya bentrok kuliah, terus terkait SKS juga gue ya udah bangkit aja gitu, nggak masuk ke SKS di kuliah gue. Nah kalau di lu
di Regen Jakarta ada kayak gitu nggak? Ada surat izin segala gitu untuk kuliah? Nggak sih, soalnya kan peserta yang boleh ikut di periode kita tuh nggak dibatasin buat mahasiswa aja ya. Jadi semua kalangan, mungkin ada batasan umur, cuma yang udah lulus juga bisa ikut gitu. Makanya kalau yang izin-izin itu kayaknya dulu belum ada. Oh iya, pantes. Apalagi yang iya kan, apalagi yang SKS mana ada. Bener, makanya gue bingung, gue nggak bisa jawab untuk pertanyaan, sumpah. Ada yang nanya kayak gitu, ya gue nggak tahu, orang gue dulu aja gue nggak ngapa-ngapain, langsung aja main, langsung kan, aja kayaknya hajar. cuma masukin data basic yang nama, terus lo domisilinya di mana buat penempatan region gitu kan. Betul. Kayaknya yang basic aja, nggak sampai yang udah dapat izin dari kampus atau belum, enggak. Nah, gitu. betul. Nah, jadi buat lo yang nonton ini, kalau ada yang nanya lagi terkait izin-izinan atau perizinan kampus segala macem lah, urusan administrasi kampus ke gua, sorry nih, gua nggak bisa jawab karena ya pada periode gua kagak ada izin-izinan. Fanny aja bilang kayak gitu, makanya ya udah sorry nih, gua nggak bisa jawab ya. Semoga jelas lah di sini. Nah, terus oke, sekarang mari kita masuk ke Google Bangkitnya. Pas awal-awal Google Bangkit gua di Jogja itu kan mulai, kalau nggak salah Yogyakarta tuh mulai pertama kali deh. Region yang mulai pertama kali. Kalau nggak salah ya. Maksudnya apanya ya? Kayak apanya sih istilahnya tuh yang kalau kayak launching gitu. Pembukaannya, openingnya ya, opening. Emang Yogyakarta, setahu gue Jakarta malah ya yang. Emang iya? Gak tahu deh, gue lupa. Tahu gue Jogja. Kan workshopnya tuh cuma sekali, terus udah itu gara-gara pandemi semuanya dialihin jadi online. Nah, lo workshop berapa kali dah? Atau lo mulai bulan apa dah? Bulannya tuh Februari ya. Tuh kan, berarti ya. Gue duluan. Gue soalnya mulainya Desember akhir 2019. Cepet banget ya, yang Jogja berarti. Makanya, pokoknya Jogja itu region yang pertama kali mulai bangkit. Makanya gue itu dari bulan Desember sampai Februari itu offline di kelas. Gue udah berarti kan seminggu tuh sekali apa ya? Berarti gue pokoknya udah lebih dari 2 workshop. Udah 3, 4 apa ya? Nah, makanya bulan-bulan pertama itu lumayan asik karena mainnya di kelas. Yeah. Kalau gue di kelas, terus pengajarnya itu ada 4, satu dosen India, dia head of data engineer-nya di yang Tokopedia ya? Tokopedia, ya bener Tokopedia. Gue ingat. Iya itu. Nah terus 3 orang lagi tuh dari Traveloka. Nah ini dari Traveloka. Nah ini dosen ini nih menurut gue keren sih ini ngajar ML-nya. Gue suka banget. Praktikal iya, teori iya, dan konsep iya gitu. Jadi kita nggak hanya dikasih teori suruh ngafalin, tapi dikasih konsep gitu. Keren lah nih dosen India. Lumayan nih memperbagus citra orang India di mata gue. Kenapa sebelumnya? Ya biasanya kalau India tuh apa ya? Kalau ngajar biasanya tuh kayak terlalu simplifikasi, oversimplifikasi, dan kadang-kadang nggak terlalu banyak membantu ketika kita ngerjain soal, ketika kita baik ngerjain soal gitu, karena terlalu over simplifikasi. Terus juga mungkin beberapa orang India yang ngajar gitu juga kadang nggak jelas. Pertama dari aksennya, kita juga aksen India tahu lah ya. Kedua emang kurang niat aja gitu ngajarnya. Selama gue nyari tutorial YouTube tuh ya sebisa mungkin kalau ada selain orang India yang ngajar, yaudah gue milih itu. Soalnya India yaudah pilihan terakhir lah. Pas gue dapet dosen India di Bangkit ini, citra gue langsung membaik. Oke, ternyata orang India keren juga. Oke, nice. Oke, nah kalau di lo gimana? Kalau di Regen Jakarta awal-awal? Seingat gue tuh workshop di Regen Jakarta cuma diadain 2 kali, abis itu pandemi semuanya online. Terus
trainer-trainernya sepertinya mirip sama yang di Jogja. Ada yang India itu, trainer India yang Subakit. Iya, yang ada itu. susunya gitu. Iya, benar-benar. Tapi karena beda orang jadi beda impresi. Kalau lo sangat impress dengan dengan cara ngajarnya, kalau gue malah bingung sebenarnya. Wajar. Tapi sebenarnya bingung karena masalah teknis. Soalnya itu kan pertama gue ngikutin, maksudnya menurut gue aksennya, kalau bagi gue ya aksennya tuh kurang jelas. Terus dibanding, mungkin karena gue juga baru pertama kali lagi ngikut training yang pakai full English gitu ya, makanya gue belum terlalu bisa beradaptasi dengan itunya, aksennya. Jadi sebenarnya gue agak bingung sih pas dijelasin sama dia, tapi kalau pas dijelasin sama trainer-trainer Indonesia yang ada yang kerja di Traveloka, terus ada juga yang Google gitu kan. Nah itu gue masih lebih nangkep sebenarnya. Tapi gue senang sih, maksudnya di semua trainernya itu bisa menjelaskan seperti yang lu bilang tadi dengan ungkapan maupun pengantar yang simple tapi intinya dapat gitu. Yeah. Itu yang gue berkesan banget buat gue, gimana bisa teori konsep yang sebenarnya agak berbeda dengan apa yang selama ini, apa yang lebih umum dikenal oleh masyarakat gitu kan. Kan mesin learning kan beda gitu ya, mesin yang belajar terus dia belajarnya dari data gitu kan, belajarnya pola. Nah itu kan maksud gue itu yang bisa dijelaskan dengan cara yang sangat mudah untuk gue cerna. Itu sih yang bikin gue berkesan. Oke. Betul. Dari ortu lu kaget nggak, kayak misalnya lah kok tiba-tiba ikut pelatihan ML sih gitu kan, kuliahnya kagak ada hubungannya nih sama ML. Awalnya kaget gitu nggak? Hah? Pasti kaget sih. Cuma gue ini sih, maksudnya kayak jadi kan juga gue mau coba termotivasi buat belajar machine learning karena emang job vacancy di jurusan gue itu lagi sepi, teknik geofisika kan. Jadi gue pengen mencari alternatif karir, alternatif jalan yang mau gue tempuh ke depannya gitu. Terus karena emang gue pas kuliah udah tertarik programming, terus gue rasa semakin ke depan ini skill-skill di bidang data, salah satunya machine learning itu bakal sangat dibutuhin. Jadinya kalau gue pikirnya ya karena gue senang, terus ada wadah, ada akses untuk bisa belajar, ya udah gue pilih buat mempermantap belajar machine learning. Oke. Iya, tapi kalau ortu pastinya iya sih, nanyain kok bisa nyimpang banget gitu. itu juga tuh awal-awal gue ngambil skripsi tentang AI itu, tentang ML. Kayak gitu, kok skripsinya beda jauh sih? Ya gimana dong, ini passion saya di sini, ya gimana gitu. Tapi kalau untuk bangkit ya karena orang ortu gue udah ngelihat gue skripsi tentang ML, jadi nggak terlalu. BTW, lu kerja di mana sekarang kalau boleh tahu? Sebagai apa? Sekarang sebagai data scientist di perusahaan konsultan juga sebenarnya, PT247 namanya. Woi, gokil, konsultan juga, nice. Gue baru tahu lo di perusahaan konsultan juga. Iya, gue konsultan juga, tapi gue data engineer-nya nih, lebih masih lebih gampang kayaknya daripada data scientist. Data scientist susah nggak sih menurut lu? Kayaknya masing-masing ada ininya ya, ada high end down-nya, up and down-nya. Iya sih, iya benar-benar. Oke. Gue mau nanya apa lagi tuh? Gue lupa. Udah, sekarang mari kita masuk ke ini. Tunggu, gue mau nanya. Waktu sebelum pandemi, lu belajar di mana tempatnya? Kan kalau
kalau di Jakarta tuh tempatnya kalau nggak salah tempatnya Gojek, tempatnya Tokopedia. Itu 2 itu tuh. Nah, waktu workshop lu masih offline sebelum pandemi, sempat ngerasain belajar di 2 tempat itu nggak? Tokopedia sama Gojek. Tower Gojek apa ya? Gue lupa. Sebenarnya ada yang workshopnya di situ, cuma karena belum keburu pandemi, jadi sempatnya tuh workshop 1-2 itu di UI, malah di Fakultas teknik informatika ini. ITB ya? UI. Oh, oke. Ya memang kejauhan di Bandung. Iya. Bandung juga ada juga regionnya ya kalau nggak salah. Iya, soalnya ada Ya, region benar. Bandung Gua lupa. juga. Iya. Oke deh. Nah, terus mari kita masuk sekarang ke online kuliahnya, ke kuliah online-nya. Nah, kalau gua waktu perpindahan dari offline ke online itu gua agak kaget, soalnya gua udah enak tuh dari Desember sampai awal Februari kan itu offline di Jogja di kelas, itu gue enak banget sih. Jadi yaudah kalau tugas kelompok kita udah langsung ada kelompoknya, terus kalau bisa praktek kayak gitu. Praktek maksudnya dulu gue prakteknya waktu itu pakai Lego disuruh coba bayangkan kamu itu sebagai machine learning, terus kamu bikin suatu rumus atau suatu rules bagaimana mengelompokkan Lego ini menjadi 3 kelompok, menjadi 4 kelompok, 5 kelompok dan seterusnya. Rules apa yang kamu pakai gitu untuk menentukan ini masuk ke kelompok ini masuk ke kelompok ini, clustering lah istilahnya. Nah, waktu gua masuk ke online, gua agak karena gua belum pernah online sama sekali, makanya gua kaget tuh waktu belajar online tuh kayak aduh, gua nggak bisa dapat feel belajar ML-nya. Terus kalau gue jadi kayak pasif gitu, dengerin doang, terus ngantuk. Terus pokoknya gue awal online tuh aduh kagak bergairah gue belajar bangkit. Kalau lu gimana? Gue sebenarnya anaknya gak ribet sih, karena kondisinya emang gitu, ya udahlah gue terima aja. Gue kan emang terbiasa ini kan setelah online tuh jadinya pembelajarannya lebih ke self-paced learning ya. Jadi kayak kita yang nentuin sendiri kita mau belajarnya itu seberapa cepat atau seberapa lama. Tapi tetap ditentuin deadline. Misalnya deadline buat belajar ini sampai tanggal berapa gitu kan. Terus kita dikasih akses ke course machine learning-nya itu. Kalau gue sih ya gue bawa fun aja sih, terus karena gue juga udah dapet udah mulai tergelitik ingin tahu dengan machine learning, jadinya ya gue seneng aja sih belajarnya. Tapi emang gue lebih prefer ini juga offline juga yang bisa langsung interaksi dengan teman-teman dan trainernya bang. Oh ya, waktu offline kegiatan atau kegiatan macam apa yang lu paling suka waktu offline ya? Ada nggak? Offline itu kan cuma 2 hari ya kalau di Jakarta. Gue ingat kita tuh benar-benar langsung ini sih. Jadi kayak kita di awal tuh kita nggak diperkenalkan ribetnya machine learning sebenarnya, kayak gimana lo harus ngatur hyperparameter, tuning, fine tuning dan sebagainya, enggak. Jadi langsung yang bikin gue termotivasi buat belajar tuh karena dari kita dibagi kelompok, terus dikasih diminta untuk bikin project machine learning. Nah, dari situ kan kita masing-masing anggota dalam satu grup itu kan kepikiran macam-macam. Jadi kayak machine learning itu bisa dipakai buat apa aja sih. Jadi kayak gue tuh mikirnya oh iya bener ya, machine learning ini helpful banget gitu di kehidupan kita. Jadi kayak gue merasa ini tuh sesuatu yang bisa memudahkan pekerjaan manusia. Jadi kayak
kepikiran ininya sih, kepikiran kepikiran seberapa impactfulnya machine learning. Jadi kayak waktu itu walaupun kita nggak ngerti, kita kan udah ngerti nih yang kayak machine learning itu ada beberapa jenis, ada yang classification, clustering, regression. Nah, kita udah bisa mikir lah aplikasi di masing-masing jenisnya itu. Jadi kita disuruh bikin project machine learning. Terus lebih ke nentuin apa goals-nya. Jadi kayak lebih ke lebih ke aplikasi machine learning-nya sendiri. Oh, oke. Itu gue merasa ini sih menarik sih. Oke. Ya itu kalau gue yang tadi menariknya tuh pas belajar pakai Lego itu paling berkesan ketika offline. Nah, kalau online tuh kita berarti dari Februari sampai Juni ya? Sampai Juni apa Mei sih? Juni ya? Juni ya? Pokoknya kita wisuda Juni kalau nggak salah. Nah, kalau online gue kayaknya nggak terlalu banyak yang bikin berkesan sih, karena nggak terlalu banyak. Tapi gue paling suka itu materi tentang self development lah. Pokoknya apapun itu self development dari, kalau nggak salah dari orang yang Indies itu lagi itu ngajarin apa gue lupa. Pokoknya tentang India satu lagi yang dari India gue lupa. Itu gue suka. Terus sama yang dari Indonesia itu yang ngajarin tentang per emailan kalau misalnya kerja email, CV. Terus kalau misalnya wawancara itu harus gimana ngomongnya, itu menurut gue menarik gitu. Yang cewek pokoknya. Hah? Yang cewek. Yang cewek sih, kalau nggak salah Mbak apa ya? Pokoknya itu loh kalau nggak salah. Itu paling gue suka. Lebih ke section soft skill-nya itu ya? Ya, kalau online gue section. Iya, soalnya kan kalau yang belajar materi machine learning ini kan lebih banyak kita belajar di Coursera gitu. Oh iya, benar, makanya emang nggak ada, maksudnya yang Zoom itu pasti buat materi-materi soft skill. Oh iya, benar. Nah ya, nanti lo kalau misalnya ini buat penonton gue, kalau Bangkit 2021 ini online, maka mungkin lu juga bakal dikasih akses ke Coursera itu untuk belajar teori ML-nya. Biasanya nanti bocoran dari gue sih biasanya nanti dikasih si Andrew Ng itu, Andrew Ng itu pasti dikasih kata gue. Itu pasti dikasih. Kemudian nanti kalau untuk yang more practical-nya itu dikasih yang dari deeplearning.ai. Itu kayaknya badan pengajarnya yang dibikin sama Andrew Ng sih, si deeplearning.ai. Ya, nah, apa ya? Ada yang satu lagi tuh. Yang di Coursera gue lupa namanya. Yang Paling kan ada Andrew apa ya namanya? Gue lupa. Pengen inget gue itu. Gue lupa. Soalnya gue skripsi untuk teori ML-nya itu gue belajar di Andrew Ng itu, karena itu Coursera ML yang free, yang bisa diaudit maksudnya. Sisanya tuh kalau dari Google sama deeplearning.ai itu nggak bisa diaudit, jadi gue nggak bisa nonton videonya dulu gitu dengan gratis. Nah, itulah bocoran mungkin untuk 2021. Nah, kalau balik lagi ke tadi dari kuliah online kita ini, yang paling berkesan buat lo itu pas bagian apa kalau ada? Gue suka pas ngerjain project sih sebenarnya. baru bisa mengasah. Jadi kan kayak kalau ke teori oke, ngerti. Terus pas ngerjain tuh kayak ada hal-hal teknis yang baru dijumpai pas kita ngerjain project. Jadi kayak gue banyak belajar banget pas
benar-benar diminta untuk ngerjain final project dan project-project sebelumnya. Betul. Lu ngerjain pas final project kita itu lu ngerjainnya seharian full itu untuk ngerjain full project nggak? Kayak karena lu, waduh ini gue bingung nih, susah nih projectnya. Terus lu belajar seharian penuh untuk ngerjain project itu. Sampai gitu nggak? Tergantung itu sih. Kadang kalau misalnya keasikan, ya gue kerjain. Tapi kalau misalnya juga stuck, ya udah gue tinggalin dulu. Lu kalau stuck nanya ke siapa? Ada tempat nanya nggak? Kan waktu itu kayaknya gue pernah nanya ke lu yang masalah Coursera itu yang gue, ya kan? Iya, yang lu nggak bisa submit kalau nggak salah. Iya, terus kayak udah lewat deadline itu kan, gue bingung. Padahal sebenarnya kan kita belum pernah ketemuan juga kan. Ya udahlah gue nanya-nanya aja, pede-pede aja nanya. Terus Hamdi, lo inget Hamdi kan temen project kita? Siapa? Hamdi. Iya, Hamdi. Nah, Hamdi tuh jago banget ininya. Pokoknya dia inilah udah berpengalaman, jadi dia kalau gue stuck juga gue nanyain dia, terus nanyain ke grup kita juga sering, soalnya kan yang dulu tuh pokoknya gara-gara kasusnya multi label classification ya, nah itu yang nah itu sempet akhirnya pindah berubah haluan gitu kan itunya projectnya. Jadi gue ini sih suka ngerjain projectnya sih, lebih dinamis dibanding gue cuma duduk depan laptop. Betul. Dengerin, ya. Nah itu gue juga itu bisa gue bilang gue juga suka. Jadi kalau dari awal bangkit sampai akhir, yang gue suka itu pas kuliah offline sama pas final project aja. Udah tengah-tengahnya itu pas online tuh gue gue ngikut, tapi maksudnya gue nggak terlalu suka gitu. Sorry nih Google, bukannya saya tidak berterima kasih pada Anda, tapi itu emang kaget aja sebenarnya, karena efek kaget aja dari offline tiba-tiba ke kuliah online, dan rasanya gitu, gue nggak siap kayak gitu. Nah, BTW, lu tahu kabar Hamdi nggak sekarang? Lagi di mana dia? Kerja di mana gitu? Ya kan dia bilangnya di Medan ya. Nah, nggak tahu nih, belum pernah nanyain lagi. Soalnya kan akhirnya gue juga balik ke Makassar gara-gara ini WFH, terus ya udah gara-gara banyak hal yang berlalu jadi udah nggak pernah nanyain di grup. Tapi bolehlah kita itu adakan meet up virtual. Iya, boleh. Ya nanti coba kita keluar aja di grup. Berarti lu WFH dari awal COVID? Enggak sih. Pas pertengahan tahun kayaknya. Pertengahan tahun iya. WFH. Oke. Apalagi ya yang kita bisa ulik, yang kita bisa sampaikan ke teman-teman kita yang mungkin masih baru pengen daftar, masih nyari informasi terkait Google Bangkit 2021 ini. Mungkin apa ya yang pengen gue tanya lagi? Gini deh. Berarti lu habis dari Bangkit itu nggak lama kan langsung kerja, ya nggak sih? Atau ada spare waktu gitu? Nah, terkait dengan kerjaan, ada nggak ilmu dari Bangkit yang lu bawa ke tempat kerjaan, atau seenggaknya lu dapat deh dari Bangkit dan lu bisa mengaplikasikan entah di tempat kerja atau mungkin di kehidupan sehari-hari lah, mungkin lu iseng jalanin project ML sendiri gitu, self project kayak gitu. Ada nggak yang lu bawa? Banyak sih, soalnya kalau yang pakai TensorFlow gitu biasanya kan kalau ada analisis forecast gitu kan, time series gitu kan, kita juga dapat materi yang dari Coursera itu, aplikasi TensorFlow buat
buat data yang bentuknya time series gitu, jadi bisa kepake. Terus ini sih lebih ke apa ya, lebih ke gimana akhirnya gue terbentuk untuk bisa ngatur diri sendiri buat bisa nyelesain pekerjaan gitu kan. Jadi kan kayak waktu di Bangkit misalnya, maksudnya kan nggak ada yang, sebenarnya kalau misalnya lo nggak nyelesain itu nggak ada konsekuensi yang gimana gitu kan dari Bangkitnya. Cuma karena lo udah komitmen gitu, jadi lo nyelesain sendiri gitu sih. Kayak gimana lo ngatur diri gitu buat bisa nyelesain apa yang udah lo berkomitmen bakal nyelesain itu. Oke. Kalau gua yang gua ambil dari Bangkit itu lebih ke teorinya. Gua jadi matematika behind dari ML itu gue jadi lebih tahu lagi, karena itu tadi dikasih akses untuk deeplearning.ai, itu menurut gue juga lumayan worth it. Jadi udah dapat teorinya, terus gue tahu pengaplikasiannya di ini. Itu gue sempat karena gue dari hasil Coursera itu gue sempat bikin self project gitu. Jadi gue bikin kayak semacam jadi di final project itu gue udah bikin dua self project nih. Jadi pertama itu gue terinspirasi dari final projectnya tim yang bikin project untuk membedakan apakah foto seorang wanita ini dia itu foto yang habis make up atau yang enggak make up. Pokoknya make up. Ya itu gue gila, gokil, itu gue suka banget semua. Terus gue nyobain bikin dari awal sampai akhir ya, walaupun akurasi waktu itu sekitar 80%. Gue pakai CNN, terus transfer learningnya pakai EfficientNet kalau nggak salah. Nah itu satu yang gue bawa itu dari Bangkit. Kedua tuh waktu itu dari Coursera yang dikasih ke kita itu gue dapat skill untuk bikin ini. Jadi kalau lu ingat di Coursera itu ada yang ngajarin convolutional neural network, tapi dia ngasih tunjuk bahwa setiap layer itu outputnya kayak gimana. Ya itu. Misalnya biar visualisasinya. Betul. Itu menurut gue keren banget itu. Itu keren banget. Iya. Itu benar-benar kita bisa ngelihat di balik mesinnya tuh seperti apa gitu kan. Nah, itu juga gue suka banget, maksudnya nggak cuma ngasih rumus gitu kan. Betul. Udah lo nulisnya gini, nulis skripnya kayak gini, tapi benar-benar dia di course-nya itu ngasih tahu apa sih konsekuensinya kalau misalnya lo ganti-ganti parameternya gitu kan, dengan mengubah-ubah output yang benar-benar gambarnya tuh bakal lebih kecil, terus ada yang makin detail gitu kan, cuma fokus ke part-part yang itu benar-benar yang membedakan antara satu dan yang lain gitu. Betul banget. Nah itu sayangnya sih gue baru tahu itu pas skripsi gue udah selesai. Kalau belum aja gue pasti masukin itu tuh ke dalam skripsi gue. Itu bagus banget sih. Itu kayaknya bisa jadi senjata waktu gue sidang tuh. Tapi ya udahlah, gue baru taunya pas Bangkit, pas sudah lulus ya udah. Itu tuh ya sebenarnya yang gue cari selama ini tuh kan, gue juga bikin skripsi itu kan gue pakai CNN, tapi CNN satu dimensi karena data gue audio. CNN satu dimensi. Nah itu gue dari dulu tuh nyari gimana gue bisa ngasih tunjuk ke orang ini loh behind the scene proses si convolutional neural network itu melakukan pembelajaran kayak gitu. Dari Coursera itu gue akhirnya dapat ilmu itu. Ya udah, terus gue bikin ya udah self project aja untuk deteksi gambar lah kayak gitu biasa. Waktu itu gue kalau nggak salah gue mau membedakan foto foto Maudy Ayunda sama yang bukan Maudy Ayunda. Terus gue udah bikin, akurasinya masih jelek sih, masih 87%-an. Jadi ya udah
gitu. Tapi udah pokoknya itu yang gue bawa dari Bangkit untuk ke gue. Cuma di Jakarta di kerjaan gue sayangnya gue belum masuk banget ke ML-nya. Jadi gue masih sekarang lebih ke arah data processing, cleaning data, extract data gitu-gitulah, ETL. Nah, kalau di lu data scientist tuh udah mulai ini nggak? Udah mulai ML-nya udah mulai kerasa nggak? Atau jangan dari awal lu masuk udah ML? Enggak juga sih. Kalau gue ML-nya tuh lebih ke itu yang time series analysis, buat forecast. Tapi kalau yang image recognition itu gue belum kebagian ngerjain project di bagian itu. Jadi lebih sering kayak prediksi misalnya prediksi stok macam-macam gitu sih. Oke. Jadi lebih ke jadi lebih ini sih, kalau yang sekarang masih lebih ke statistika juga sih. Gue colok laptop dulu ya, udah mau mati. Oke, siap, slow. Oke, udah. Terus apa lagi tuh? Gue juga akhirnya belajar setelah kerja ya, akhirnya juga gue belajar web develop gitu-gitu. Oh iya? Lu pakai apa? Ininya, bahasanya? Jadi gue pernah di Python dan JavaScript sih. Jadi kan akhirnya gue disuruh bikin dashboard gitu. Wow. Dashboard terus kan gue ngertinya ya pekerjaan data science itu kan sebenarnya lebih ke developer kan. Iya. Tapi akhirnya gue pakai Dash dan Plotly. Ada kan ya yang itu kita ngodingnya nggak pakai JavaScript tapi pakai Python buat bikin dashboardnya. Iya tahu gue Dash sama Plotly. Ya. Wah gila, gokil, keren. Lu nggak di perusahaan lu nggak pakai apa ya software that BI itu kayak Tableau kalau nggak Power BI kayak gitu tuh nggak pakai? Ada juga sih, pakai juga sih tapi mungkin buat project yang lain. Tapi waktu itu gue nyoba ngerjainnya pakai itu Dash sama Plotly. Oke, mantap. Berarti lu bikin web development buat bikin dashboard ya. Gue juga lagi belajar web development. Gue pakai React.js bahasanya. Terus ya backend-nya, lu sampai backend nggak? Sampai front end doang? Front end aja. Front end. Gue juga lagi belajar backend-nya pakai Golang. Kalau mungkin lu pernah dengar itu, tapi itu lebih ke arah bukan untuk urusan kerjaan, tapi lebih ke arah ya udah memperluas ini aja skill programming gitu. Gue nyoba aja gitu kok, iseng aja di weekend, di akhir pekan gue ngapain nih, ngerjain di luar kerjaan apa gitu. Udah gue ngoding web kayak gitu. Cuma ya itu emang kayaknya kalau kita mulai berprofesi dari sebagai data science, data engineer, nanti kita juga kayaknya harus mulai belajar sedikit-sedikit tentang developer, karena mungkin suatu saat itu dibutuhkan digabung dengan skill data science kita yang kita punya. Soalnya kan emang kelanjutan dari pekerjaan data science itu ya ke ininya kan, visualisasinya kan, makanya Iya. Nggak ada salahnya sih buat belajar ke arah situ. Oke. Ini OOT dari Bangkit. Kalau di kerjaan lu kalau visualisasi itu lu berarti lu ngerjain dari pengolahan datanya, data pre-processingnya sampai jadi dashboard, sampai jadi visual gitu, atau enggak? Sih. Biasanya juga kan dibagi-bagi role-nya. Kalau misalnya gue data scientist, nanti yang pre-processing itu data engineer, nanti ada developer buat bikin dashboard. Cuma itu nggak selalu strukturnya kayak gitu. Biasanya juga ada yang dua pekerjaan itu dikerjain di satu role. Jadi tergantung project-nya sih. Oh, oke, siap. Itu sempat gue bikin dashboard juga. Oke. Itu mungkin menarik kalau mungkin kapan-kapan kita juga
cerita tentang kerjaan lu, kerjaan gue juga. Tapi di sini kita lebih ke arah bangkit. Oke, sekarang kita balik ke bangkit. Mungkin gue sih semoga pertanyaan gue nih buat yang nonton, semoga bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan lu, semua rasa penasaran terhadap bangkit. Jadi kalau menurut gue sih, kalau dari gue udah, mungkin satu hal lagi yang bisa lu sampein adalah apa kira-kira pesan dan ya pesan-pesan untuk para ini mahasiswa, para pelajar yang ingin mengikuti Bangkit 2021 dari ya biar itu aja, biar ya pesan-pesan untuk mengikuti inilah Bangkit selama 6 bulan nanti lu harus kayak gimana biar nanti output dari Bangkit itu lu bisa dapat semua, dan selama 6 bulan itu lu bisa berkembang pesat gitu, dari yang nggak tahu ML bisa sampai mungkin bisa advance di ML, dan setelah keluar dari Bangkit lu bisa langsung kerja di bidang ML gitu langsung. Kira-kira lu punya pesan apa nih dari lu dulu deh, nanti dari gua kasih. Oke, ini karena gue tempatnya udah mau tutup, jadi gue cepet aja ya. Oh iya, oke. Ini kira-kira 2 menit lagi lah, 2 menit lagi. Oke, nah, siap. Kalau dari gue, Bangkit itu ini sih nawarin opportunity yang besar banget sih buat kita belajar. Jadi kalau dari gue jangan sampai kelewatan untuk mencoba jadi bagian dari Bangkit. Terus kalau udah di dalamnya, udah masuk, ini aja, coba aja terus, berkomitmen dengan semua kegiatan-kegiatannya. Terus kalau lo nanti bakal ngadapin kesulitan, percaya aja sih bakal ada bantuan dari orang-orang sekeliling lo yang bisa bantuin lo buat menyelesaikan programnya. Itu sih dari gue. Oke, mantap. Ini lu tutup jam berapa nih? Ini udah mau tutup sebenarnya. Oh, udah mau tutup. Ya udah. Ya udah, apa kita akhiri aja ya? Pokoknya kalau dari gue ya boleh. Oh, kita akhiri aja, nanti dari gue di abis ini. Oke, berarti makasih Van, thank you untuk waktunya, terima kasih. Sorry ganggu nih. Semoga pembicaraan kita ini bisa berguna buat lu semua yang pengen daftar Bangkit. Kalau nggak salah diperpanjang sampai sampai besok 14 Januari penutupannya. Nah ini kasusnya kayaknya sama Fanny nih, kalau misalnya lu baru nonton ini, mungkin kasusnya sama Fanny deadline gitu baru daftar kayak gitu. Tapi semoga ini bisa membantu lu. Dan karena Fanny udah disuruh diusir nih sama pemilik tokonya, mari kita selesaikan. Ini udah mau jam malam. Oke, mari kita selesaikan video ini. Terima kasih banyak, selamat malam dan thank you, goodbye. Terima kasih Fanny, dadah.